Hal pertama yang perlu kita setting adalah pertama masuk di IP. Ya, di IP, kemudian langsung masuk DHCP client. Kita buat plus, langsung di sini interface-nya kita pilih Ether 1, kemudian kita klik apply, lalu klik OK. Ya. Sekali lagi saya mau ulangi untuk setting yang pertama ini. Kita pertama klik menu IP, kita klik DHCP client, kita masuk tambah plus, kita pilih interface-nya Ether 1, kita klik apply, OK, sudah ya. Kemudian kita akan lakukan bridging dulu atau membuat jembatan. Kita klik bridge, kita tambahkan plus di sini ya. Kemudian ketik bridge 1, langsung apply OK. Kemudian kita masuk ke menu port, karena kita rencananya Ether 1, Ether 2, 3, 4, 5 sama WLAN-nya akan kita bridging ya. Di port kita klik plus, kita tambahkan di sini Ether 2, klik apply, OK. Masuk lagi plus Ether 3. Oh nanti ini lagi dipakai setting ya. Kita apply, OK. Kita tambahkan lagi plus Ether 3 sudah, Ether 4, apply OK. Biasanya nanti bridgingnya ini langsung putus ya karena kita masuk. Nah gini nggak apa-apa, kita klik reconnect lagi. Kita tambahkan lagi di port ya, kita pilih Ether 5, apply OK. Tambahkan lagi plus, ini WLAN 1, klik apply OK. Setelah bridge-nya sudah selesai, kita close, kemudian kita masuk ke wireless. Wireless ini adalah WiFi atau access point lokal ya yang akan kita aktifkan. Kita klik ini tanda centang berarti dia aktif. Kemudian kita klik 2 kali WLAN-nya. Masuk menu wireless, di modenya kita pilih AP bridge. Kemudian bandnya kita buat 2 GHz BGN. Kemudian channel width-nya 20 MHz. Kemudian frekuensinya kita pilih auto. SSID mau dikasih nama apa boleh, kita kasih nama test setting nah, gitu ya, nggak apa-apa ya, basing aja kita test setting. Setelah kita kasih nama, kita klik apply lalu OK. Setelah ini selesai, kita akan membuat IP address dari bridging yang kita buat tadi. Masuk menu IP addresses, masuk di plus. Di sini tambahkan IP baru untuk bridgingnya ya. 192.168.10.24. Kemudian interface-nya ini kita buat bridge 1. Kita klik apply, kita klik OK. Kemudian setelah ini kita masuk ke menu IP lagi, kita DHCP server untuk bridge 1. Kita DHCP setup, kita pilih bridge 1, next semuanya. Setelah itu kita klik OK. Kemudian kita setting DNS ya, kita klik DNS. Ini kita allow remote request, yang atas kita buat DNS-nya Google 8.8.8.8. Kemudian kita klik apply, kita klik OK. Kemudian kita masuk ke firewall ya, di menu IP pilih firewall, masuk ke NAT, kemudian tambahkan di sini plus. Di sini generalnya SCRNAT, actionnya masquerade. Kita klik apply, kita klik OK. Setelah itu sudah selesai, nah, kita akan ping dulu apakah sudah terhubung dengan internet. Kita ping ke youtube.com, enter. Oke, sudah terhubung ya. Artinya internet sudah terhubung di router kita. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat hotspot. Karena RB95UI2HND ini ada WLAN-nya, artinya ada hotspotnya. Kita close saja. Sekarang kita akan mulai setting hotspot ya. Ada di menu IP, pilih hotspot. Nah, di server ini kita pilih set hotspot setup ya di sini. Ini ada hotspot setup. Kemudian hotspot interface-nya kita buat bridge 1, next. Nah, ini DNS name-nya kita buat plasmanet.
Setelah itu kita klik next. Kemudian ini untuk username biar kita bisa connect ke hotspot. Name hotspot usernya kita admin, boleh kasih nama Anda juga boleh, apa aja boleh. Passwordnya misalnya kita kasih Plasma ya. Jadi untuk connect ke hotspot yang pertama kali itu menggunakan username admin, passwordnya Plasma, kita pilih next, kita klik OK. Maka hotspot sudah setting pertama sudah selesai. Masuk ke server profile, kita klik 2 kali hsprof1 Plasmanet ini, kemudian masuk ke login, ini cookiesnya dihidupkan boleh, masuk ke HTTP, kemudian klik apply, kita klik OK. Setelah itu kita masuk ke user profile, kita akan membuat atau membatasi user siapa aja nanti yang bisa connect dengan kecepatan berapa ya. Untuk saat ini kita akan coba untuk membuat user profile bagi pengguna, nanti kita batasi 1 mega dan 512 kbps. Kita klik plus, ya nanti kita kasih namanya profilnya 1 MB. Di sini rate limitnya kita buat 1 M, artinya 1 MB ya, garis miring 1 M. Kemudian kita klik apply OK, nah, sudah muncul. Kita buat lagi untuk koneksi yang 512 kbps. Namanya basing ini, mau dikasih nama aja. Rate limitnya, RX dan TX-nya 512K, garis miring 512K. Setelah itu kita klik apply. Maka sudah ada 2 profile. Nah, kita masuk ke user. User ini adalah kita akan membuat username dan password bagi orang yang mau connect ke hotspot. Sekarang kita akan membuat username. Kita akan membuat user untuk bisa connect ke hotspot ya. Di user ini kita klik plus, kemudian masukkan namanya. Misalnya namanya Tian. Nah ya. Passwordnya Tian. Kemudian profile defaultnya kita buat yang 1 MB. Kita klik apply lalu OK. Maka sudah muncul username baru yang namanya Tian. Apa? Nah, dimatikan dulu wifi-nya terus dihidupkan. Setelah itu kita buat username yang lain. Kita kasih nama misalnya Tito. Dalam memberikan nama nggak boleh sama ya. Kalau tadi udah nama Tian nggak boleh pakai nama Tian lagi. Tapi kalau kata sandi atau password bisa sama. Tito, passwordnya Tito, kita klik apply lalu OK. Sudah selesai ya. Jadi nanti di hotspot ini kalau diaktif ini akan muncul siapa aja yang sedang connect. Kalau masih kosong begini berarti belum ada yang connect. Sekarang kita cek ya. NTP klien. Nah, di sini pada sistem NTP SNTP klien. Seperti itu. Kita enable di sini. Mungkin ini tulisannya bukan unicast ya, kalau misalnya belum diisi pasti broadcast ini. Perbedaan broadcast dan unicast saya tidak terlalu paham, tapi kalau nggak salah broadcast itu data yang dikirim banyak, misalnya kayak ID, contoh kita menggunakan PC ya, contoh PC jadi ID PC, nama PC, nama address PC dan sebagainya dan seterusnya gitu. Nah, sedangkan unicast ini hanya beberapa saja ya, mungkin hanya lokasi saja atau gimana, saya juga kurang tahu sih, kalau nggak salah begitu. Nah, atau ini bisa berubah ya, entah bagaimana saya nggak tahu. Ketika kita masukkan ini akan otomatis berubah jadi unicast, dan ini kita tidak bisa menggunakan nama domain ya. Nah, awalnya saya menggunakan begini. Nah, bisa dilihat di sini ada time1 google.com. Saya masukkan, saya ketik adalah time1 google.com, dan yang kedua adalah time2 google.com. Dan ketika kita play atau OK, maka akan berubah jadi IP-nya. Ini ada sedikit kendala. Saya sudah mencobanya kemarin pas hari ini pagi. Awalnya sudah berubah normal gitu kan, tapi ternyata setelah di reboot, walaupun kita sudah enable,
ini waktu tetap tidak berubah, tapi ini malah di tanggal ini masih tanggal kemarin gitu, seolah NTP klien tidak bekerja ya. Masa harus play lagi atau oke lagi, kan repot gitu. Nah, pada kali ini saya membuat sebuah script agar berjalan otomatis gitu, dan menggunakan nama domain. Entah, mungkin penyebabnya kalau nggak jalan seperti itu, penyebabnya karena ini IP ya. Mungkin IP-nya dari NTP servernya mungkin berubah IP-nya, sedangkan kita kan IP-nya di Mikrotik terdapat dia hanya membaca IP, mungkin begitu, makanya waktu tidak berubah. Nah, jadi pada script di sini saya sudah membuat script. Nah, lihat di sini nih. Nah, ini scriptnya. Jadi di sini ada sistem NTP tadi untuk klien. Set ini bagian primary ya. Primary nih. Primary akan di set ke tem1 google.com. Nah, ini. Nah, yang kedua secondary-nya akan di set ke tem2 google.com. Kalian gak harus menggunakan tem Google ya, bisa menggunakan yang terkenal yaitu pol.org, ntp pol.org kalau salah seperti itu. Nah, cuman saya lebih familiar ke Google ya, karena Google terkenal sekali gitu. Jadi terus kita ke bagian seperti biasa nih, schedule. Oke, ini schedule. Nah, sini saya sudah buat. Kalau misalnya kalian yang belum buat, nah ya seperti ini cara buatnya. Klik, terus ini beri nama apa aja, namanya bebas. Kalau saya sengaja tidak punya taruhin script seperti ini agar selalu di posisi atas, karena mencari namanya nanti gampang gitu, lebih gampang. Contoh seperti itu, auto time seperti ini, terus ini adalah jam berapa kalian ingin mengeksekusi time tersebut. Contoh saya adalah jam 6 pagi lewat 5 menit. Interval saya inginkan satu hari sekali ya, satu hari. Kalian bisa men-settingnya misalnya setiap 30 menit atau setiap 1 jam atau berapa. Jadi kapan waktu kalian ingin sinkronisasi tanggal pada Mikrotik ke Google Time tadi. Kalau saya biar Mikrotik nggak berat, dan karena tanggal kan saya Mikrotik di reboot 1 hari sekali ya, jadi saya set intervalnya 1 hari sekali juga setelah Mikrotik di reboot. Nah, jadi gini, jadi yang saya gunakan adalah auto restart Mikrotik reboot kan jam 6 tuh, jam 6 pagi. Setelah itu jam 6 lewat 5 menit saya gunakan auto time seperti ini contohnya, dan terus di copy script yang ini, copy paste, dan jangan lupa klik OK. Seperti itu, maka akan jadinya seperti seperti ini. Nah, seperti itu kan. Ingat ya, ini dijalankan setelah reboot Mikrotik. Atau jika kalian tidak menggunakan auto reboot ya, kalian berarti bebas menggunakan script ini. Kalau misalnya di daerah kalian sering mati lampu atau pemadaman listrik, kalian bisa menggunakan intervalnya bisa setiap 1 jam atau 2 jam sekali.
untuk blokir akses internet, kita masuk ke IP, kemudian firewall. Nah, masuk ke filter rule, kemudian klik add. Nah, di sini kita masuk ke tab general dulu ya. Oke, klik tab general. Chain-nya forward ya, chain-nya forward. Kemudian kita masuk ke source address-nya. Nah, di sini dimasukkan IP network-nya ya, supaya semua host yang IP-nya 172.1.3. sekian akan diblokir. Oke, nah di sini kita masukkan networknya 172.1.3.0/24. Nah, masuk ke tab Extend. Extend-nya adalah drop. Nah, sekarang kita kembali masuk ke tab Extra. Ya, di tab Extra itu ya cari menu time ya. Time diklik. Nah, di sini ada time-nya ya. Dimulai dari jam berapa sampai jam berapa. Misalnya kita buat di sini mulai dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Kebetulan jam saat ini adalah jam 3:21 ya, atau jam 15:21 ya, sore, waktu sore ya. Berarti time-nya kita buat jam 10.00 sampai jam 16.00. Maka akses internet tidak bisa ya, atau mengakses internet dari jam tersebut mulai jam 10 sampai jam 16.00 tidak bisa ya. Kita coba ya, sekarang masih jam 3:22 sore atau jam 15:22. Nah, sekarang kita masuk ke web browser. Kita tes koneksi internetnya apakah bisa atau tidak. Ya, ternyata sangat lambat. Itu artinya tidak bisa. Kita coba buka kompas.com. Ya, tidak bisa juga. Maka tampilannya akan seperti ini. Semua pokoknya sesuai dengan yang ada di belakang TP-Link-nya, admin login. Nah, ini dia teman-teman halaman utama dari TP-Link WL840N. Pertama-tama kita klik dulu menu ini, System Tools. Klik, kita scroll ke bawah dan kita pilih password. Nah, kita harus ubah dulu yang admin, jadi nggak bisa dibobol. Ini user lama admin. Oke, password lama admin. Nah, sekarang user baru terserah kalian. Aku sih mau tetap admin aja. Kalau passwordnya baru disamakan kayak tenda kemarin, Juragan 21. Di bawahnya juga Juragan 21. Kita save. Nah, kita disuruh login ulang. Coba admin. Udah nggak mau karena kita udah ubah admin. Kita ketikkan ulang admin Juragan 21 login. Nah, berhasil teman-teman. Sekarang kita klik menu Quick Setup. Ini Quick Setup. Terus kita klik Next. Dan kita pilih Access Point. Nah, kita Next. Nah, di sini kita ubah namanya apa ya? Kemarin kan voucher WiFi, sekarang WiFi Juragan
Juragan 21. Kayak gini aja, Wifi Juragan 21. Nah, untuk passwordnya seperti biasa kita hilangkan karena kita mau loginnya pakai mikrotik. Jadi kita nggak butuh password dari access point-nya. Terus kita next. Setelah muncul tampilan seperti ini, kalian ubah di sini static IP. Di sini biarkan aja seperti ini, teman-teman. Terus di sini DHCP server kita disable. Oke, jelas di sini. Next. Terus scroll ke bawah, finish. Dan kita tunggu sampai 100%. Oke, teman-teman, tadi udah 100% dan kita lihat apakah TP-Link-nya berubah menjadi Wifi Juragan 21. Nah, ini dia, teman-teman. Udah berubah menjadi Wifi Juragan 21. Kita koneksikan dulu. Nah, nggak diminta password. Jadi kita berhasil setting TP-Link WR840N menjadi access point. Sekarang coba kita koneksikan ke mikrotik. Nah, udah aku pasang dan udah aku colokin di LAN 1 ini. Kan ada 1, 2, 3, 4. Aku coba di LAN 1 dan aku hubungkan ke mikrotik. Nah, di sini kan pakunya beda. Ini paku tenda senam, jadi aku taruh di sini aja ya, teman-teman. Oke, kita sementara taruh di sini dulu dan kita coba akses internetnya lewat laptop. User atau bisa juga menggunakan administrator admin Telkom DSO 123. Kemudian masuk ke bagian network, lalu pilih menu WLAN. Selanjutnya masuk ke bagian WPS, posisikan WPS modenya menjadi disable. Selanjutnya pada bagian security, masuk ke bagian menu security, autentikasi TP-nya ganti saja menjadi open system, karena sistem hotspot ini tidak perlu lagi di SSID-nya itu menggunakan security, karena kita sudah menggunakan sistem yang namanya voucher. Jadi setiap perangkat yang terhubung dia tidak perlu menggunakan password, hanya memerlukan verifikasi dari voucher yang dibuat dari mikrotik. Lalu setelah kita pilih autentikasi TP ini open system, kita pilih submit. Selanjutnya SSID-nya, masuk ke bagian SSID setting, centang bagian enable SSID isolasi ini seperti itu. Lalu kita rubah nama SSID-nya sesuai selera. Contohnya saya buat di sini IS channel hotspot. Seperti itu. Jika sudah, tinggal tekan tombol submit ini aja. Lalu selanjutnya masuk ke bagian basic. Ini juga enable isolasinya dicentang seperti ini. Lalu tekan tombol submitnya. Selanjutnya, setelah semuanya pada bagian WLAN ini disetting, mulai dari WPS, security, SSID dan basicnya, kita pindah ke bagian menu LAN ini. Lanjut masuk ke bagian DHCP server. Pada bagian enable DHCP server ini kita hilangkan centang yang memungkinkan perangkat ini aktif sebagai DHCP server. Nah, kenapa enable DHCP server ini dihilangkan? Supaya pada saat perangkat yang terkoneksi ke perangkat modem ini tidak memproses IP-nya di perangkat ini. Secara otomatis akan langsung diproses oleh mikrotik. Jika enable DHCP-nya aktif, maka perangkat-perangkat yang terhubung ke modem ini akan mendapatkan IP dari modem ini, tidak dari mikrotik yang
menyediakan hotspotnya. Lalu kemudian assign ISP DNS ini kita centang supaya dia mendapatkan DNS langsung dari MikroTik-nya. Lalu kita tekan tombol submit. Nah, cukup gampang untuk membuatnya. Setelah semua dari proses itu tadi, dari WLAN kemudian LAN-nya, maka proses pembuatan access point atau setting access point ini sudah selesai. Maka perangkat ini sudah siap digunakan sebagai access point. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Cita Channel. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe dan like untuk selalu mendukung Cita Channel berkembang dan agar kami lebih semangat untuk membuat dan mengupload video-video tutorial berikutnya. Oke, kali ini Cita Channel ingin berbagi tutorial cara setting access point ONT ya. ONT Huawei HG8245A sebagai access point. ONT ini sebelumnya bekas IndiHome ya, jadi kita manfaatkan sebagai access point. Oke, sebelum kita mulai untuk setting, so pasti harus di reset dulu ONT ini tombol resetnya ini teman-teman. Untuk meresetnya cukup ditahan di tombol kita tekan aja ya, dan tombol agak lama tapi sebentar. Oke, kita tekan, mungkin butuh waktu hampir 30 detikan. Kita tunggu sampai lampu semua otomatis dan hanya lampu power yang nyala, berarti untuk reset itu sudah berhasil. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, sampai lampu mati atas. Oke, kita koneksikan PC kita ke Huawei 8245A nya. Untuk passwordnya teman-teman bisa lihat di belakang. Untuk bikin 192.168.100.100 bawahnya udah gitu aja, kita oke. Lalu kita masuk ke Chrome, kita masukkan IP address untuk 192.168.100.1. Lalu kita masuk ke halaman login Huawei HG8245A. Oke, untuk akunnya teman-teman bisa masukkan support, S-nya huruf besar ya, ingat S-nya huruf besar, dan passwordnya the word in your hand. Nah, nanti untuk lebih jelasnya saya tulis di deskripsi ya. Oke, sudah masuk teman-teman. Langkah pertama kita masuk ke pilih yang tab LAN ya. Kita ke LAN, untuk LAN 1 sampai 4 kita checklist semua. Lalu kita apply. Oke, sudah selesai. Pilih di kolom sebelah kiri ada DHCP server configuration. Untuk checklist 3 ini kita hilangkan semua aja. Lalu kita apply. Sudah, kita pindah ke WAN.
teman-teman pilih tab new ya, dan new. Nah, untuk root one-nya kita ganti brick one, dan untuk internetnya kita ganti ke order. Lalu tanda checklist untuk VLAN-nya itu kita hilangkan, LAN 1 sampai 4 dan SSID 1 kita checklist semua. Lalu kita pilih apply. Oke, tunggu sebentar. Sudah berhasil. Kita pindah ke, nah ini hasilnya ya, one. Kita pindah ke WLAN. Untuk nama wifi-nya tadi Huawei, sekarang kita ganti, terserah teman-teman. Di sini saya bikin namanya, coba untuk tes ya, Citoh Channel Test. Nah, di sini teman-teman juga bisa mengatur passwordnya juga, dan pembatasan untuk pemakaiannya sampai ini maksimal 32 orang. Teman-teman bisa bikin 4 orang, 5 orang bebas. Nah, sekarang passwordnya kita ganti biar mudah. Saya coba ganti 1 2 3 4 5 6 7 8. Setelah selesai lalu kita apply. Secara otomatis untuk koneksi ke Huawei sudah terkoneksi lagi ya. Lalu kita koneksikan untuk Huawei 8245 ini dengan kabel LAN yang sudah tersambung dengan sumber internet. Bebas teman-teman, mau mati LAN 1, 2, 3 apapun 4 bisa semua. Untuk tanda merah itu nggak usah kita penting, ketika merah loss itu biarkan saja. Yang penting LAN itu kebaca di detek tuh. Di LAN 1 sudah terbaca ya, ada lampu indikatornya ya. Oke. Oke, kita koneksikan PC ke Citonet Test, dan passwordnya kita masukkan. Nah, ini sudah terkoneksi teman-teman. Oke, kita tes ya.